Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan di channel Mas 87. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan terbaik tanpa kekurangan satu apapun, amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan, hari ini tepatnya di tanggal 19 April 2025. Kita aktivitasnya adalah ke kebun. Jadi hari ini pemupukan untuk tahap pembuahan yang tahap kedua. Di 2 minggu atau 3 minggu yang lalu kita sudah lakukan pemupukan NPK grower untuk asupan pohon durian. Jadi N-nya sudah kita kurangin, namun tidak kita hilangkan sekaligus. Nah, untuk yang di minggu ketiga ini tahap kedua kita berikan fosfat itu karena memang fosfat ini untuk daya reaksinya agak lebih lama, jadi bisa sampai 1,5 bulan sampai 2 bulan lebih baru mulai bereaksi ke tanamannya. Nah, ini pohon yang akan kita pupuk kawan-kawan. Pertama ini pohon namlung. Nah, ini batangnya. Ini di kebun sawit kawan-kawan. Jadi di sela kebun sawit, tapi memang jaraknya jauh kawan-kawan. Mudah-mudahan saja masih bisa berbuah nanti. Kita akan coba. Kalau dari percabangan, alhamdulillah kawan-kawan, sudah kokoh dan sudah mampu untuk menopang buah. Cuman mungkin nanti jumlahnya saja jangan terlalu banyak kawan-kawan. Nah, untuk pemupukan kali ini kawan-kawan di tahap kedua ini saya berikan fosfatnya ini sebanyak 1 kilo kawan-kawan. Ini dia. Ini tadi sudah saya timbang, jadi hari ini insyaallah ada 4 batang yang akan kita berikan fosfat. Nah, nanti setelah fosfat barulah nanti di awal bulan Mei atau pertengahan Mei nanti baru kita mulai masukkan lagi yang MKP kawan-kawan. Jadi gini kan yang saya lakukan di kebun ini, pohon usianya sudah lama kawan-kawan, cuman ini memang tanpa ada perawatan maksimal. Pengairan nggak ada, kemudian yang saya lakukan ya hanya pemupukan, penyiraman pun hanya ala kadarnya. Jadi kalau dari usia ini sebenarnya sudah hampir 6 tahunan kawan-kawan, cuman karena memang perawatannya minim, jadi ya kondisi batang masih sebesar ini. Di atasnya sudah saya pangkas supaya tidak terlalu tinggi. Jadi di periode kali ini kawan, tahap pembuahan yang saya lakukan yang pertama, di tahap pertama itu saya masukkan NPK grower itu sebanyak 1 kilo per pohonnya, sebesar ini nih. Ini saya masukkan 1 kilo. Kemudian di jarak 2 sampai 3 minggu baru akan saya masukkan TSP. Nah, hari ini kita masukkan SP nya. Ini saya gunakan SP 36 kan kawan, 1 kilo. Jadi nanti waktu di musim kemarau barulah kita dongkrak lagi menggunakan MKP kawan-kawan dan boron. Nah, untuk pengaplikasiannya kan kawan, karena ini lahan saya ini untuk kali ini saya lihat sepertinya tidak perlu digali, tidak apa-apa kan kawan. Jadi tanahnya sudah mulai gembur, jadi ketika ada air hujan kayaknya langsung meresap ini, jadi bisa langsung saya taburkan. Nah, cukup seperti ini kan kawan, ditaburkan saja merata. Ini adalah bagian dari upaya kan kawan untuk pembuahan ya. Jadi kita
ikhtiar, berusaha, mudah-mudahan membuahkan hasil sesuai dengan harapan, karena memang yang memberikan itu di luar dari kuasa kita, itu hanya Allah yang mengaturnya. Jadi ya ini bagian dari usahanya, mudah-mudahan saja apa yang kita usahakan memberikan hasil. Jadi kalau untuk pupuk kimia kawan, untuk proses pembuahan ini jarak yang saya gunakan yaitu antara 50 sampai 75. Maksudnya gini, ini jarak pohon sampai ke batang keluar, sampai ke ujung daun, anggaplah 100 ya. Nah, saya ambil di bagian tengahnya 50, kemudian saya taburkan 50 sampai 25-nya, jadi sekitar 75. Jadi 50 sampai 75%-nya itulah letak saya berikan pupuk kimianya. Karena memang di situ sebenarnya akar-akar yang paling banyak menyerap kawan-kawan. Yang sisanya itu memang ada di bagian ujung daun, ujung daun kan kawan. Tapi kalau untuk pupuk organik, khususnya kita di wilayah kita ini, karena itu menggunakan kohe yang memang dari hewan, jadi saran saya gunakan di ujung daun kan kawan. Dari ujung mengarah keluar, jangan mengarah ke dalam, karena itu bisa jadi bawa penyakit kawan-kawan. Kalau di musim penghujan takutnya lembab, jadi sarang jamur nanti dan serangga lainnya. Nah, udah selesai kan kawan, udah selesai kita taburkan 1 kilo. Nanti kita lanjut ke pohon yang berikutnya kan kawan. Ini pohon yang kedua kawan. Nah, akan kita pupuk juga menggunakan SP36. Untuk pohon yang satu ini memang belum sempat di pruning kawan-kawan dengan yang sebelahnya itu. Jadi memang karena waktu saya kerjakan sendiri, jadi belum sempat pruning. Jadi hari ini nanti pun akan kita lakukan pruning setelah melakukan pemupukan kawan-kawan. Oke, kita lanjutkan kawan ya, biar tidak terlalu siang. Ini untuk pohon yang ini pun tidak saya gali kan, langsung saya tabur keliling. Ini di bagian bawahnya juga banyak bekas sampah-sampah di daunan, jadi bisa menahan pupuk supaya tidak hanyut terbawa air. Allahu Akbar. Sobek plastiknya. Jadi untuk takarannya sebenarnya kawan, untuk per pohonnya ini silakan kawan-kawan sesuaikan saja sesuai besaran batang. Nah, dalam satu batang ini kalau sudah besar kayak punya saya ini saya berikan 1 kilo, jadi bisa sampai 2 bahkan 3 kilo juga batangnya udah besar kan kawan. Sudah selesai kan kawan, kita lanjut pohon selanjutnya. Ini pohon ketiga kawan-kawan. Tinggi sekali, sudah kokoh. Ini kayaknya nanti batang yang harapannya paling banyak kita sisakan buah. Kalau melihat batang kawan-kawan ya. Cuman kalau melihat hasil ya nanti kita lihat nih. Banyak sekali tunas air yang belum kita buang kan kawan. Nanti setelah pembukaan kita buang. Ini pohon yang ini juga tidak saya berikan gali lubang, jadi langsung saya tabur kan kawan. Kawan-kawan, untuk pemupukannya, fosfatnya silahkan saja apa merek yang digunakan. Mau pakai yang agak mahal silahkan, mau pakai yang standar murah yang silahkan. Ini saya gunakan pupuk yang kiloan. Kalau di tempat saya
apa SP36 ini yang Petrogras ini 15.000 kawan-kawan 1 kilonya. Ada yang dari merek lain itu 10.000 sama-sama SP36. Kalau yang di atas itu juga ada kan, saya gunakan yang sedang saja kan, yang tengah-tengah silahkan saja. Oke, selesai kan. Kalau dilihat batangnya, super sekali kan kawan. Ini kalau tingginya mungkin hampir 10 meteran kayaknya ada kawan-kawan. Tinggal satu batang lagi kawan-kawan. Mungkin cukup dulu lah ya. Tuh sebelah sana batangnya. Supaya durasinya nggak terlalu panjang kan kawan. Jadi yang saya lakukan, tahap pertama saya pasang NPK grower 1 kilo. Setelah 2-3 minggu berikutnya saya pasang pospan, mereknya silakan saja mau SP36 atau TSP kan. Saya gunakan SP36. Ini per batangnya saya berikan 1 kilo, kemudian saya tabur. Nanti jarak 3 mingguan ke depan barulah saya masukkan MKP kan, tapi dikocor. Sekian dulu kan informasi yang saya lakukan di kebun, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam hijau dari channel Ecomas 87. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.